Dina belum muncul gambarnya, Dina. Baik, kita mulai Kak Reni dan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sama-sama yang kami hormati, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bu Ida S. Hidayanti selaku penulis buku. Banyak sekali bukunya ya Kak Reni ya. Iya, yang akan kita bahas pada hari ini adalah buku Anak dari Surga Menuju Surga. Selamat datang Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida sudah datang dan hadir tepat waktu. Luar biasa. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya Bu Ida untuk berbagi di siang hari ini. Selanjutnya kami hormati, tak lupa pula Kak Hanifah. Terima kasih banyak juga Kak Hanifah selaku Ketua Presidium Farhati Nasional. Terima kasih banyak di sela-sela kesibukannya juga menyempatkan hadir di kegiatan ini. Tak lupa Kak Reni Sufrenita yang kami hormati selaku Ketua Presidium Farhati DKI Jaya, sekaligus penggagas kegiatan diskusi kita hari ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Reni sudah menginisiasi kegiatan hari ini. Iya, sama-sama. Dan tak lupa pula para pengurus Forum Alumni HMI Wati, serta yang saya hormati dan juga saya cintai para peserta bedah dan diskusi buku hari ini yang kalau dilihat dari usianya ini beragam ya, dari yang sudah punya cucu sampai yang belum menikah nih hadir semua di sini ya. Mudah-mudahan bisa berpartisipasi aktif dan bisa mengikuti rangkaian acara hingga selesai nanti. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat yang tiada, salah satunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dipertemukan dalam kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya, yakni bedah buku Anak dari Surga Menuju Surga, yang diselenggarakan oleh Farhati DKI Jaya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berjuang untuk kita, yang senantiasa meneteskan air mata rindu kepada umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan kelak Allah izinkan kita berjumpa dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu serta adik-adik yang berbahagia, izinkan saya Desi Rahmawati yang akan memandu acara pada hari ini menginformasikan rangkaian acara kita, yakni pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan Mars Kohati, sambutan-sambutan, nanti diselingi foto bersama, lalu dilanjutkan bedah buku sekaligus diskusi dan tanya jawab. Nanti ada info bursa buku, ini yang sangat menarik, dan diakhiri dengan doa penutup. Baiklah para hadirin yang berbahagia, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik Siti Kaulan Sakila. Alhamdulillah sudah hadir juga ya di tengah-tengah kita. Oke, kepada adik Sakila dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Insyaallah. Adik Sakila yang telah membacakan ayat suci Al-Quran ya, surat Ar-Rahman dengan sangat indah. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah dari ayat tersebut. Baik, para hadirin yang berbahagia, meningkat ke acara berikutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kami persilakan dari Presidium Forhati DKI Jaya kepada yang terhormat Kareni Sufrenita. Dipersilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Desi, Dinda Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih kepada Desi yang sudah membawa acara sore hari ini, siang hari ini. Makareni. Yang saya hormati Ibu Ida S. Widayanti, yang saya sayangi Yunda Hanifah Hussein, yang saya sayangi semua peserta yang telah hadir dalam webinar kita hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, kita bisa menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, dan sholawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya kita di akhir zaman. Saya sangat berbahagia sekali pada hari ini dengan waktu yang relatif singkat, 2 minggu kita bisa mengadakan acara ini. Jadi saya ingin cerita sedikit, mungkin 2 menit kronologisnya. Saya ikut acara yang diselenggarakan Kampung Maghfirah, di mana Bu Ida juga pembicara di situ bersama Ustadz Dr. Ahmad Hatta. Dan dari situ saya kenal dengan Bu Ida, lalu kita kontak-kontakan dan saya minta izin ke beliau kalau punya waktu kita adakan di Forhati. Alhamdulillah itu terlaksana pada hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak ini kepada Dinda Desi dan suami yang sudah membantu kita ini, karena Zoom ini difasilitasi oleh Digital Guru yang difasilitasi oleh Adinda, siapa Mbak Desi? Dirgantara Wicaksono. Dirgantara Wicaksono, Dr. Dirgantara Wicaksono. Jadi terima kasih kepada Mas Wicaksono atas supportnya kepada Forhati. Ya. Ya.
dan juga kepada Mbak Hanifah yang mungkin DKI Jaya ini kurang-kurang muncul kegiatan gitu karena pandemi. Jadi selama pandemi ini Porhati Jaya memang kurang kelihatan geliatnya. Namun di akhir-akhir ini kita berusaha bermohon kepada Allah mendapatkan kesempatan untuk juga bisa berkiprah begitu. Alhamdulillah hari ini dengan kebersediaannya Ibu Ida S. Widayanti, kita bisa menyelenggarakannya pada hari ini. Dan sebetulnya kita berharap bahwa ini tidak hanya Porhati yang dengar, karena memang fasilitas Zoom ini juga ruangnya besar, bisa kapasitas 500, tapi yang hadir hari ini sudah mencapai baru 30. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan sambil berjalan tetap ada yang hadir. Karena materi yang akan kita terima pada hari ini, subhanallah sangat menggugah, menginspirasi, dan mudah-mudahan bisa dapat kita praktekkan juga sehari-hari, baik untuk tadi kalau Desi bilang, di sini ada calon ibu, ada nenek. Nah, ikut materi. Materinya itu semua bisa diterapkan di rumah tangga, karena tidak hanya ibu, tidak hanya Bapak juga ikut berperan sebetulnya, tapi memang dominasi pendidikan itu adalah pada kaum ibu. Ya, karena kita punya moto juga di Kohati dulu kan, mendidik tunas muda seperti yang tadi kita lakukan, kita nyanyikan lewat mars kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita siap mendengarkan sambutan juga dari Mbak Hanifah sekaligus membuka acara. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ida, Mbak Hanifah, kepada peserta semuanya, dan kepada adik-adik yang luar biasa ini, Desi, Sasa, Naaul yang baru bergabung, yang telah mensupport sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Desi. Sekian saya kira sambutan untuk kali ini. Saya kembalikan kepada Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Kak, saling bekerja sama Kak Reni ya untuk mensukseskan kegiatan Porhati. Baik, terima kasih banyak Kak Reni Supernita atas sambutan yang diberikan. Berikutnya ialah sambutan dari Ketua Presidium Porhati Nasional, Kak Hanifah, dan dimohonkan nanti sekaligus bisa membuka acara bedah buku pada hari ini. Kepada Kak Hanifah, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Yang saya cintai teman-teman dari Porhati DKI, Reni dan kawan-kawan, Adinda Desi dan kawan-kawan, yang saya hormati Ibu Ida S. Widayanti. Terima kasih atas kesediaan Ibu. Ada teman-teman dari wilayah, ada sahabat saya ini, ada Tuti, dan semua yang mengikuti webinar ini. Saya berharap masih ada teman-teman, tolong diajak untuk bisa ikut. Adalah kesempatan yang langka bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang menurut saya sangat bermanfaat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang luas kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir, dapat mengikuti webinar ya, bedah buku ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ibu Ida dan rekan-rekan sekalian, saya ingin menginformasikan lagi bahwa sejak 2017 Munas Porhati di Medan pada kepengurusan kami mengkonsentrasikan kepada ketahanan keluarga. Jadi sebagai muslimah insan cita, alumni HM Iwati, tentu kewajiban kita adalah mewujudkan muslimah insan cita. Mungkin kalau Ibu Ida kalau HMI
tahu kalau bukan HMI, saya ingin menyampaikan bahwa visinya HMI itu ada 5. Jadi sebagai insan akademis, karena mereka adalah himpunan mahasiswa, tapi ada I di belakangnya, bukan Indonesia tapi Islam. Jadi Islam insan akademis, pencipta, pengabdi, karena dari HMI lah lahirnya intelektual Muslim, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, yang I yang tadi, bukan Indonesia. Jadi kalau ada yang HMI nggak sholat, mungkin dia Indonesia, bukan Islam, kan? Kemudian bernafaskan Islam dan bertanggung jawab ya terhadap kemakmuran rakyat yang diridhoi oleh Allah. Itulah 5 insan cita HMI, kan gitu ya. HMI Wati itu HMI yang perempuan. Forhati adalah forum alumni HMI Wati, kan begitu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan pula dalam program nasional yang disepakati dalam pedoman dasar Forhati di Medan, program kerjanya adalah program kerja internal itu meningkatkan kualitas HMI Wati. Jadi ada benang merah memang sejak seorang HMI Wati itu sarjana, kemudian dia selesai, itu namanya alumni HMI Wati. Jadi Forhati. Jadi forumnya alumni HMI Wati. Itu namanya Forhati. Kalau HMI-nya, alumninya namanya Kahmi. Keluarga alumni HMI Wati, kan gitu. Jadi oleh karena itu saya sangat menyambut baik apa yang dilakukan hari ini, karena bagi kami selalu kami mengkaji bahwa seorang ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya, ya kan? Anak dari surga ya harus menuju surga. Nah, ketahanan keluarga dalam pandangan Forhati yang perlu kita kuatkan, terutama di masa pandemi ini, adalah ketahanan iman, akidah di dalam keluarga itu sendiri. Ya, dengan kondisi yang saat ini, kemudian dengan kebebasan informasi, kebebasan mendapatkan apapun ada di tangan kita, ya baik itu mendidik, yang tidak mendidik, dan yang segala hal yang kita takutkan kepada pendidikan anak kita, itulah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Tadi Desi bilang bahwa ada calon ibu, ada nenek, kan begitu ya. Nah, kita pun adalah ya lengkap. Kita pun adalah sebagai seorang anak bagi orang tua kita. Nah, oleh karena itu buku yang dibahas oleh Ibu Ida ini adalah cara kita atau rujukan kita untuk kita menyelamatkan generasi yang ada saat ini. Kenapa saya katakan menyelamatkan? Sudah luar biasa kita mendengar, walaupun tidak terjadi, misalnya ya dalam peta jalan pendidikan nasional 2025 tidak ada lagi frasa agama, kan gitu ya. Kemudian orang-orang yang berorientasi berorientasi kapitalis, mungkin berorientasi yang di luar itu yang berlawanan dengan agama kita, ya sudah meributkan. Kalau bisa tidak ada lagi pelajaran agama di sekolah. Sekolah menjadi sasaran ketika ada orang yang dianggap teroris. Kita pun juga tidak tahu apa itu teroris atau tidak. Atau teroris yang diskenariokan, kan bisa. Untuk melemahkan, untuk merendahkan, untuk menjelek-jelekan umat Islam. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ketahanan akidah inilah yang menurut saya harus menjadi kekuatan utama kita yang harus kita lakukan sebagai alumni HMI Wati yang berperan juga sebagai ibu maupun berperan juga sebagai nenek. Ingin mengingatkan anak-anak kita untuk cucu-cucu kita. Kemudian yang kedua adalah ketahanan pendidikan. Jadi pendidikan adalah kewajiban bagi kita, ya. Pendidikanlah yang menguatkan kita untuk kita bisa menjadi takwa. Bukankah ya ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang berpendidikan itu adalah orang yang bertakwa. Bukankah ciri-ciri orang yang bertakwa itu dia
berpendidikan, orang-orang yang berilmu itu diletakkan derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Bahkan tidurnya konon kan ya, bahkan beribadahnya orang yang berilmu sangat berbeda dengan ibadah orang yang tidak berilmu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, baik ketahanan akidah, baik ketahanan pendidikan, baik ketahanan kesehatan, baik ketahanan pangan, baik ketahanan ekonomi di keluarga itu hari ini adalah menjadi konsentrasi for hati. Nah, oleh karena itu saya ingin menyambut baik satu hal yang kita dapat pelajaran dari Ibu Ida adalah bagaimana ya menjadikan anak dari surga dan harus menuju surga. Ini semua sangat tergantung kepada orang tua. Saya ingin menggarisbawahi, saya bukan orang beraliran gender, tapi rasanya di dalam agama kita tidak ada disebutkan bahwa tugas mendidik anak itu adalah ibu. Tapi betul, ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, insya Allah dengan iman dan takwa kita disatukan antara kita dengan suami kita, melahirkan anak-anak ya yang soleh, kemudian untuk menuju surga. Anak-anak yang soleh adalah anak-anak yang menjalankan perintah agama, menjalankan seluruh perintah Al-Quran sebagai landasan agama, takut kepada Allah. Kalau anak-anak yang takut kepada Allah, kalau manusia-manusia yang takut kepada Allah yang kita lahirkan, insya Allah dia tidak akan berbuat yang dilarang Allah. Satu hal yang saya ingin mengingatkan, mungkin semua kali pernah ada yang pernah. Kalau saya pernah ke Finlandia. Sebelum saya mendirikan pesantren, saya belajar di Finlandia tahun 2014. Nah, di sana adalah penganut Kristen Armenia, Kristen Ortodoks ya. Kalau lihat peta geografi Finlandia, di belakangnya itu adalah Laut Baltik, tempat transaksi perjalanan perdagangan di Eropa. Kemudian mereka itu di sekolah dibawa HP boleh, baik SD maupun SMP. Ketika saya masuk ke sekolah itu, masuk ke SD atau SMP ya, saya lupa, tapi dia pegang HP. Apa tujuannya? Karena materi pelajaran hari itu adalah membuat destinasi pariwisata Finlandia. Saya bertanya kepada guru, kenapa dikasih dia pegang HP? Karena bisa dilihat semuanya. Saya berbahasa Inggris, terus dia bilang, no need for me. Jadi yang dia butuhkan itu adalah informasi Google Map, kemudian geografi, koordinat, bahwa wisata di Finlandia ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu. Jadi tidak melihat yang lain. Kemudian yang kedua, dalam pelajaran mereka, mereka diajarkan bagaimana kalau kita dibebaskan anak-anak pegang HP. Kan gitu sebaliknya ya. Kemudian yang kedua, mereka diajarkan tidak boleh memetik pohon, daun. Tidak boleh membuang sampah ke belakang rumahnya. Karena dia bilang kalau memetik pohon, membuang sampah ke belakang rumahnya, yaitu Laut Baltik, dia bilang akan terjadi tragedi kemanusiaan dan no etik. Jadi sebetulnya yang lebih islami yang mana? Itu pertanyaannya, ya kan? Padahal di dalam Al-Quran dibilang Zoharul Fasad, kerusakan di muka bumi ini adalah tangan dan ulah tangan-tangan jahil manusia, kan gitu ya. Nah, sampai kepada tingkat tinggi pengajarannya. Nah, oleh karena itu menurut saya ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang soleh, dia akan melahirkan anak-anak yang cerdas, yang soleh. Anak-anak cerdas itu adalah salah satunya adalah peka terhadap lingkungan. Baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Dia akan cepat tergerak hatinya kalau melihat ada orang minta-minta atau ada orang kekurangan. Dia akan cepat tergerak hatinya untuk melarang orang-orang merusak lingkungan.
Karena itu akan menjadi tragedi yang akan balik kepada manusia karena Al-Quran mengajarkan demikian. Kita tidak pernah dengar bahwa selama perjalanan Kalimantan Selatan seluruh kabupaten dan kotanya banjir. Tapi saya hafal betul karena apa? Karena di sana semua sudah gundul, karena tanahnya sudah menjadi kubangan lobang yang ditambang oleh manusia dan tidak dikembalikan seperti kondisi sedia kala. Nah, oleh karena itu saya ingin pula menitipkan bahwa mari kita dengar, mari kita amalkan ya dari apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman Reni dan kawan-kawan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Tugas kita berikut adalah bagaimana ini menjadi pola hidup, menjadi bagian dari hidup kita. Bahwa kita dititipkan oleh Allah, kemudian kita pun akan menyelamatkan, harus menjamin, harus bisa ya meyakini bahwa hutang kita adalah menyiapkan generasi kita menuju surga nantinya. Dengan bahasa yang menjalankan agama, takut kepada Allah, hidup dengan Al-Quran, melaksanakan seluruh perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, itu tugas Forhati, tugas Insan Cita HMI Wati, ya, tugas seorang ibu maupun seorang nenek yang harus punya hutang, membayar hutang kepada anak generasi berikut untuk menyiapkan berikutnya. Insya Allah karena kita adalah Insan Cita HMI, HMI Wati, mahasiswa yang belajar, dididik di ekstrakurikuler untuk menjadi Insan Cita HMI, Insan Cita HMI Wati. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Bu Ida. Mudah-mudahan suatu hari bisa ketemu. Terima kasih Reni, Desi, dan teman-teman semua, Tuti. Saya kebetulan ada rapat lagi di Bank Panin. Insya Allah saya on off, nanti akan mengikuti di mobil. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bedah buku Anak dari Surga Menuju Surga, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Hanifah yang telah membuka wawasan kita semua ya, Kak Reni dan Bapak Ibu semua terkait apa itu HMI, Kohati, dan juga isu-isu nasional ya, ketahanan nasional, literasi digital, dan juga kepekaan terhadap lingkungan yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum menginjak ke acara inti, mohon berkenan Kak Hanifah tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu, karena kita akan mengadakan sesi foto terlebih dahulu, Kak Hanifah. Kita dokumentasikan dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke. Ya, baik. Kak Hanifah, mohon berkenan untuk kita foto, dan teman-teman yang lain, jika berkenan mohon dibuka terlebih dahulu kameranya. Kak Hanifah, wah Kak Hanifah seperti sudah pergi. Iya, oke, tidak masalah. Kak Aul, tolong dibantu foto ya. Oke, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membuka kameranya terlebih dahulu, mumpung masih fresh. Oke. Bu Ida, ini macam-macam Bu Ida pesertanya, ada dari mahasiswa laki-laki maupun perempuan juga Bu Ida ya. Mohon bimbingannya mempersiapkan nanti ketika mereka sudah menikah dan seterusnya. Oke, baik. Kita ambil foto terlebih dahulu. Sudah siap, tahu? Sudah, Bu. Oke, layar satu. Ya. Layar satu. Oke. 1, 2.
Nah, sebentar ya, Bu. Oke. Layar 2. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Aul dan Bapak Ibu Sudah, semuanya. Bu. Baik. Bapak Ibu semua, hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yakni bedah buku sekaligus diskusi terkait anak dari surga menuju surga yang akan disampaikan langsung oleh penulis bukunya, yakni Bu Ida S. Widayanti. Assalamualaikum Bu Ida, terima kasih banyak Bu Ida sudah hadir dalam seminar hari ini Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi. Sehat Bu Ida. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Hadir tepat waktu pula ini, Masya Allah. Baik Bu Ida, mohon izin sebelum menyampaikan paparannya agar teman-teman bisa mengenal lebih dekat dengan Bu Ida, saya akan coba membacakan kurikulum vitae dari Bu Ida. Oke, bisa dimunculkan Kak Aul, kurikulum vitae dari Bu Ida. Baik. Luar biasa Bu Ida ini coach dari ISQ 165 ya Bu Ida ya. Masya Allah, luar biasa. Dan kandidat doktor, apa sudah dokter Bu Ida? Masih disertasi. Mudah-mudahan segera selesai program doktornya Bu Ida ya. Di PPIKI, baik. Dan merupakan trainer yang bersertifikat BNSP. Saat ini sebagai dosen, Bapak Ibu semua, alhamdulillah sama dengan saya Bu Ida, cuma beda universitas ya. Bu Ida ini dosen di Poltek ITB dan saat ini sebagai pemimpin redaksi dari ISQ ya Bu Ida ya, sampai saat ini ya. Iya. Dosen sudah tidak sekarang. Oh, dosen sudah tidak Bu Ida, karena banyak ini ya, kegiatan training. Baik, berikutnya adalah pengalaman Bu Ida, luar biasa sekali. Bapak Ibu semua bisa lihat di dalam CV beliau, rekam jejak dalam kegiatan parenting terkait dengan pengasuhan itu sudah cukup banyak dan banyak sekali malah ya Bu Ida ya. Dari tahun berapa nih Bu Ida nih menggeluti parenting? Dari tahun 2000 begitu. Masya Allah. Dari tahun 2000 saya masih SMP nih kayaknya Bu Ida. Luar biasa. Dan buku-buku yang telah ditulis Bu Ida tadi sudah sempat ditayangkan Kak Aul. Ada banyak sekali ya Bu Ida ya buku-buku yang sudah ditulis. Nah, dari kelima buku ini, judul Anak dari Surga Menuju Surga yang akan kita bedah pada hari ini. Dan nanti kalau memang saling berkait dengan buku-buku yang lain, sangat diharapkan untuk diberikan juga informasinya ya Bu Ida. Oke, baik. Terima kasih. Itu CV singkat dari Bu Ida ya, agar kita bisa lebih mengenal lebih dekat dengan Bu Ida. Dan karena tema bedah buku hari ini adalah Anak dari Surga Menuju Surga, kebetulan saya sudah punya anak juga Bu Ida, ada 3 orang putri gitu ya, luar biasa. Dan mohon tips dan triknya bagaimana bisa mendidik anak ya menuju surga seperti itu. Tanpa berpanjang kalam, selanjutnya kami persilakan dengan segala hormat kepada Ibu Ida untuk menyajikan materi. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali berada di antara
Ada Bapak juga ya, ada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih nih kepada Ibu Reni ya yang menjadi penjembatan saya untuk bisa hadir pada siang ini. Terima kasih juga tadi kepada Ibu Hanifah ya, Kak Hanifah, bagus sekali pengantarnya. Sebagian dari apa yang saya akan sampaikan sudah clue-cluenya sudah tadi sudah di-mention ya, alhamdulillah. Baik, sedikit tadi sudah ada yang tahu ya background pendidikan saya apa. Jadi saya kuliahnya dulu, ini ada tebak-tebakan dulu. Saya menulis buku ada 5 ya, yang ada sekolah bernama iya, Ibu. Iya. Ini Nah, nih. Ya Kak Wida. Ini baru, belum. Ini sudah dicetak 1000 langsung habis. Dipesan oleh satu sekolah banyak 960 sehingga tinggal beberapa. Tapi nanti kepada yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah ya. Oke, tadi sudah disebutkan gambaran CV saya ya. Nah, dulu tuh saya kuliahnya paling lama itu di jurusan apa? Boleh kalau ada yang mau jawab, mau langsung, mau di chat, boleh. Ini yang tepat nanti saya kasih hadiah. Nah, ini ada. Allah, dapat hadiah dari Bu Ida. Biar gak ngantuk, kita tebak-tebakan dulu. Boleh di chat langsung, boleh. Kira-kira saya itu, tentang parenting ya. Selama ini berbicara, menulis tentang parenting. Kira-kira cocoknya dulu kuliahnya saya jurusan apa. Boleh di chat, silakan ya. Moderator boleh ikutan nggak, Bu? Moderator sudah baca CV saya ya? Oke, buat yang lain deh. Oh, yang lain, siapa? Tapi kalau tidak ada yang jawab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, mau menjawab. Jurusan apa? Ya, mesin ya. Yang menjawab, siapa yang menjawab? Karena Teknik ITB, Ibu. karena Teknik ITB, Ibu. Teknik ITB, teknik apa, Ibu? Teknik apa ya? Boleh, Bu Erna ya, Bu Ernawati ya? Teknik mesin ya kalau nggak salah. Mesin. Berapa tahun kuliahnya, Bu? Kayaknya 7 tahun. Berapa lama saya kuliah teknik mesinnya? 4 tahun ya. 4 tahun. Wah, Kurang lebih ya. kurang tepat, tapi nggak apa-apa deh. Kasih hadiah buat Ibu Ernawati ya. Allah, Selamat, Bu Erna. Tapi bukunya boleh pilih, mau judul surga boleh juga ya. Ya, makasih. Tapi tahunnya saja yang kurang tepat. Saya kuliahnya 4 dikali 2. Berapa, Bu Erna? Oh, 8. 8 tahun. Wah, lama sekali ya. Apa? Mendekati yang 7 dong, Bu. Kenapa? Mendekati yang 7 tahun dong, kalau 8. Mendekati 7 tahun. Ya, baik. Jadi lama sekali ya, 8 tahun. Mengapa lama sekali ya? Jadi panjang ceritanya, tapi saya singkatkan. Namun ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas sekarang ya. Jadi saya kuliah D3 dulu di Politeknik ITB, kemudian karena paling cantik perempuan sendirian ya di teknik mesin, saya langsung direkrut menjadi dosen. Tapi tidak boleh langsung mengajar. Saya harus kuliah lagi, S1 lagi selama 5 tahun, sehingga saya belajar teknik mesin itu 8 tahun. Ya, ini terima kasih kepada Ibu Lili ya, mengatakan cocoknya psikologi. Betul, semua orang kalau saya yang tidak tahu tebak-tebakan mengiranya saya jurusannya psikologi. Ya. Lalu apa hubungannya dengan apa yang akan saya sampaikan? Jadi pada saat saya kuliah, pada saat punya tahun 2000, tadi Mbak Desi menanyakan sejak kapan saya menggeluti parenting. Jadi saya tahun 2000 punya anak yang pertama, ya saat Mbak Desi SMP saya sudah melahirkan. Pada satu malam, saat itu saya sudah menjadi dosen ya. Pada saat itu, pada satu malam suami saya di Jakarta, saya di Bandung, bayi saya menangis sangat keras. Siapa yang masih ingat bayinya nangis sangat keras di tengah malam sendirian. Menurut SOP perawatan bayi, waduh ada standard operating procedure perawat bayi, apa yang pertama kali harus dilakukan kalau bayi menangis?
Apa kira-kira ya? Kasih susu. Ganti pampers. Tuh, dari cium. Urutannya mungkin berbeda-beda ya, tapi yang saya lakukan biasanya 20 tahun lalu kan belum pakai pampers ya, dan memang di rumah kan nggak pakai pampers ya. Saya cek dulu popoknya, kemudian kalau sudah basah saya ganti, kemudian dikasih ASI ya, kasih ASI kalau lagi bobo kita sambil berbaring gitu ya. Tapi masih nangis juga, malah tambah keras. Wah, biasanya kalau sudah begitu diapakan Bu bayinya? Dibentak. Waduh. Ekstrim ya Bu ya. Ya, berbagai macam ya. Biasanya apa? Kalau bayi nangis terus. Digendong Bu, Digendong ya. Ya. Biasanya didekap, digendong, kemudian ditimang-timang gini ya. Nah, pada saat itu sudah diganti popok, sudah kasih ASI, sudah digendong juga sudah. Biasa kita membacakan sholawat Nabi ya, Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Baca ayat suci Al-Quran masih menangis juga. Waduh, saya bingung. Diapakan lagi nih bayi? Karena rumah saya dekat dengan sebuah sekolah TK waktu itu ya, playgroup. Biasanya nyanyi pagi-pagi ya, terus akhirnya saya nyanyi lagu anak. Kira-kira berhenti nggak nyanyinya, nangisnya bayi? Enggak juga ya, masih nangis juga. Tuh saya sudah mati gaya ya, sudah bingung ya Allah harus diapakan lagi nih anak gitu ya. Maklum ibu muda ya. Tiba-tiba saya teringat pada saat saya menjadi mahasiswi teknik mesin, menjadi dosen di teknik mesin, ada satu mata kuliah namanya maintenance mesin. Apa artinya? Maintenance mesin apa artinya? Yang tahu? Maintenance mesin. Ya. Perawatan mesin. Perawatan mesin. Teknik perawatan mesin ya. Di situ saya tersadar, Masya Allah, saya 8 tahun belajar merawat apa? Mesin. Tapi sebagai ibu ternyata saya tidak pernah belajar merawat bayi. Anak. Di situ malam itu saya seakan tertampar, ya Allah, jika untuk benda mati saja, saya belajar 16 semester untuk benda mati. Lalu bagaimana untuk makhluk hidup yang Engkau berikan kepada kami dalam keadaan fitrah? Berapa banyak saya belajar? Berapa buku yang saya baca? Waktu itu saya kuliah double ya, teknik mesin dan sastra. Jadi saya teknik mesinnya di ITB, sastranya saya di Unpad. Jadi saya belajar double ya, S1. Sebelumnya saya sudah D3 di Politeknik ITB. Begitu banyak yang saya persiapkan untuk saya berprofesi di luar rumah. Lalu bagaimana untuk profesi saya di dalam rumah? Berapa banyak, berapa gelar sarjana yang saya miliki untuk saya merawat bayi? Berapa semester, berapa buku? Dulu buku teknik, buku sastra saya baca banyak sekali. Hampir setiap semester 10-15 buku saya baca. Itu untuk benda mati. Itu untuk sebuah pekerjaan di luar rumah. Lalu bagaimana untuk pekerjaan di dalam rumah? Kalau saya bekerja di luar rumah berapa jam? Mungkin 7, 8, 9. Waktu itu saya menjadi dosen Politeknik ITB itu hanya paling 2 hari, maksimum 3 hari. Itu pun hanya beberapa jam. 2 jam, 4 jam. Kalau praktikum paling 5 jam. Setelah itu saya pulang. Tapi menjadi ibu, menjadi istri, berapa jam kita emban profesi tersebut? Berapa jam kita menjadi seorang ibu dalam sehari? 24 jam. 24 jam. Bahkan ketika kita keluar rumah, saya keluar kota mengisi seminar. Apakah saya tidak menjadi ibu saat saya pergi keluar dari rumah? Saya tetap harus mengisi kulkas, saya tetap persiapkan makanan, persiapkan segala sesuatunya sebelum saya pergi. Untuk pekerjaan yang 24 jam kita emban. Ternyata saya saat itu sama sekali tanpa persiapan. Ya, jadi saya langsung rasanya saat itu berbicara, ya Allah, jika untuk benda mati saja saya begitu bersiap-siap, begitu banyak bekal yang saya miliki, tapi untuk makhluk hidup yang Engkau titipkan kepada saya dalam keadaan fitrah, berapa banyak saya persiapkan. Di situ saya menangis, yang menangis bukan cuma bayi, saya juga menangis.
Bagaimana dengan ilmu yang saya tidak miliki? Saya kembalikan makhluk fitrah ini kepada Engkau dalam keadaan fitrah kembali. Ya. Jadi malam itu sangat berarti, saya menangis, saya tersadar betapa saya dan juga kebanyakan di antara kita ya dipersiapkan oleh orang tua kita untuk lebih banyak untuk berprofesi di luar rumah. Menjadi teknik mesin, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang pilot, menjadi seorang dokter, menjadi seorang hakim, menjadi apapun profesi itu kita betul-betul persiapkan. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, sama sekali saya merasanya nol ya. Saya menjadi ibu, saya memiliki 3 ijazah perguruan tinggi, tapi saya begitu gagap ketika saya harus menjalankan peran sebagai seorang ibu. Ya. Dan di situ saya tersadar, inilah yang terjadi di masyarakat, sehingga pada sejak malam itu saya menjadi seorang yang sangat haus dahaga belajar tentang pendidikan, tentang parenting, apapun. Saya ikut pelatihan, training, seminar, apapun. Ya dimulai yang hanya 2 jam, 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, ada yang saya continue, saya ikuti ya. Sehingga dari perenungan saya lahirlah begitu banyak buku-buku ya, di antaranya yang hari ini akan kita bedah ya. Jadi kalau hari ini saya berada di antara Bapak Ibu sekalian, saya berbicara dari seminar ke seminar bukan karena saya ahli pendidikan, bukan saya seorang psikolog. Saya hanyalah seorang ibu yang pernah melakukan kesalahan dan mungkin juga masih banyak melakukan kesalahan. Akan tetapi saya selalu belajar dari kesalahan. Dan hari ini di seminar siang hari ini saya akan berbagi bagaimana saya belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Semoga yang muda-muda tak banyak lagi yang melakukan kesalahan sebagaimana saya pernah melakukannya. Ya. Jadi itu pengantar mengapa saya hari ini ada di sini dan mengapa saya begitu produktif menulis. Karena rasanya di kepala ini bermunculan ide-ide ya, bermunculan keprihatinan, bermunculan rasa kepedulian. Oh, saya dulu lakukan ini salah, seharusnya begini. Oh, di masyarakat juga banyak hal yang salah ya. Seperti itu. Baik, saya langsung izin share slide ya. Ya, silakan Bu Ida. Justru menariknya di situ ya Bu Ida ya. Background-nya bukan psikologi, bukan pendidikan gitu ya. Luar biasa. Ya, baik. Oke, sudah terlihat Bu Ida? Sudah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat. Baik. Ini yang akan kita bahas hari ini ya, bedah buku Anak dari Surga Menuju Surga. Ini adalah buku keempat kayaknya. Ini buku-buku sebelumnya. Ini buku terakhir yang lahir di era pandemi. Judulnya adalah Sekolah Bernama Ibu. Ini sedang dalam revisi kembali karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dan ini banyak kisah-kisah nyata, kisah menyentuh yang saya alami ya, yang saya pelajari di sekitar kita pada saat saya telepon dengan Ibu Reni. Wah, ini sekolah bernama Ibu sesuai katanya dengan apa yang diperhati concern ya, bagaimana pendidikan ibu sebagai madrasah ya, tadi sudah dimention juga ya. Ketika pandemi terjadi, banyak orang tua stres karena anak-anaknya tidak bersekolah. Pada sesungguhnya pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita siapa sebetulnya guru terbaik untuk anak kita. Sekolah terbaik adalah di dalam rumah kita sendiri ya. Ini yang terkandung dalam buku ini. Ini perjalanan pendidikan saya sebelumnya di 3 Politeknik ITB ya, kemudian saya belajar sastra, belajar mesin, dan lain sebagainya. Ini saya lewati saja ya, ini ini ya. Apa yang terjadi di masa depan ya. Kita lihat mungkin di media sosial pernah membaca ya. Ini ada salah satu surat ya, dari seorang ibu. Dia mengatakan, "Dear Ibu Guru tercinta, saya menyatakan menyerah menjadi guru-guruan. Saya tidak ada bakat menjadi guru. Meskipun saya adalah seorang sarjana.
Di sini yang saya takutkan adalah tidak terjadinya kegiatan belajar mengajar, namun kegiatan hajar menghajar yang ada. Demikian dari saya, Bunda, anak-anak yang sudah mulai hipertensi. Oke, ini kondisi surat di masa pandemi ya, Bu ya. Ya, banyak para ibu yang sudah tidak kuat dengan kondisi pandemi, anaknya 2, 3 semua belajar daring, kemudian dia juga menjadi guru, harus mendidik anak-anak orang lain juga melalui Zoom, mungkin melalui Google kelas dan lain sebagainya ya, ada quizzes, ada apa segala, banyak sekali guru-guru yang harus belajar beradaptasi di dunia digital saat ini. Sedangkan anak-anak juga butuh perhatian ya. Ini banyak sekali problem-problem yang dirasakan para orang tua yang biasanya hanya diantar ke sekolah, lalu bisa melakukan kegiatan apapun ya, tinggal jemput lagi seperti itu. Sekarang harus 24 jam bersama ya. Ini memang tidak mudah bagi para bunda ya. Nah, saya lanjut lagi. Sehingga ini yang dirasakan ya. Ini ada di Instagram ya, saya melihat ada sebuah postingan seorang anak remaja. Dia menulis seperti ini. Ini udah nggak sekali 2 kali loh mama ngomong. Harus berapa? Silahkan ditebak apa maksud dari postingan ini. Ini udah nggak sekali 2 kali loh mama ngomong. Udah sering. Lalu gambarnya ada kipas 2 berhadap-hadapan. Kira-kira maksud gambar 2 kipas itu apa? Dengan caption ini udah nggak sekali 2 kali loh mama ngomong. Ada yang bisa menebak? Gambaran apa sih itu? Ayo, ada yang boleh pakai chat? Boleh. Mamanya marah berarti, Bu. Kenapa, Bu? Mamanya marah itu. Oh, mamanya marah ya. Terus anaknya gimana? Nyaman nggak dimarah sama mamanya? Masih ke-mute, Bu Artuti. Masih ke-mute. Itu kipas anginnya kan nunduk, Bu. Berarti anaknya sedih, Bu. Oh, anaknya sedih. Masya Allah. Saya mau kasih hadiah sekarang nih, anaknya mangut-mangut ya gitu. yang sudah menjawab ya. Masya Allah. Ya, terima kasih ya. Kalau saya tebak-tebakan sama seperti Ibu Astuti jawabannya ya, itu yang nunduk banget di bawah itu anaknya, katanya yang tinggi itu mamanya gitu. Ada yang bilang, aduh kok itu gue banget sih, katanya ya. Aku sama anak-anak sering bilang gitu, aduh ini mama udah puluhan kali bicara, rasanya mama udah 100 kali ngomong, kok kamu nggak nurut-nurut terus gitu ya. Terus anaknya nunduk. Ya, ini kurang lebih situasi pandemi, anaknya disuruh belajar, nggak nurut-nurut, disuruh sholat susah, disuruh ngaji juga susah, gitu ya. Inilah yang mungkin terjadi. Ini saya baca di medsos juga ya, ada seorang anak curhat juga, kakak gue sakit nyokap, repot banget, pas gue sakit nyokap santai aja, brengsek katanya ya. Ini anak-anak yang tadi konflik, tadi dimarah-marah sama orang tua, sekarang berbalik dia pasang status memarahi orang tuanya. Ini serem banget ya, bokap nyokap emang aduh serem banget ya, saya nggak berani baca ya. Dulu kita berani nggak seperti ini kepada orang tua kita? Nggak berani ya. Kalau dulu kita curhat, gimana caranya? Curhatnya di mana? Oh ya. Zaman dulu di sini ya, di apa namanya? Pakai diary. Diarinya juga dikunci. Kalau sudah dikunci, ditaruhnya di mana? Di bawah kasur. Di bawah kasur, takut ketahuan ya. Anak-anak sekarang di mana menulisnya? Di Facebook, Di medsos ya, di Facebook, di mana-mana. Kemudian mengungkapkan apapun, banyak yang lebih serem ya. Inilah yang sudah terjadi. Bisakah cara orang tua kita mengasuh diri kita saat ini kita terapkan kepada anak-anak zaman sekarang? Ya, situasinya sangat berbeda.
Ya, kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan didiklah anakmu sesuai zamanmu, ya. Oleh karena itu belajar parenting, Masya Allah ya, perlu selalu update diri kita ya, supaya bisa terus membersamai anak kita dengan dunia mereka. Ini sekarang banyak problem, kecanduan game ya. Kita lihat apalagi yang terjadi. Tadi Ibu Hanifah mengatakan bagaimana akidah anak-anak kita. Lihat, ini di YouTube banyak influencer-influencer yang mengajarkan, yang mempengaruhi untuk bahkan tidak beragama. Ya, ini seorang YouTuber yang banyak sekali followernya. Dia mengatakan, emang Tuhan ada, gue sih nyembah Indomie. Gitu. Ada lagi ini seorang wanita ya, dia adalah hijab traveler. Kemudian dulunya dia memakai hijab, sekarang dia bangga melepas jilbabnya, bahkan dia dengan bangganya mengatakan, saya udah nggak percaya Tuhan. Ya, ini zaman sekarang. Anak-anak dengan vokal mengatakan keyakinannya bahwa saya nggak punya, saya merasa tenang hidup, justru tidak bertuhan. Ya, ini situasi kondisi anak-anak kita di zaman saat ini. Begitu terbukanya informasi, begitu mudahnya mereka bisa mendapatkan pengaruh-pengaruh yang mungkin tidak kita inginkan. Ya. Inilah yang terjadi, banyak konflik di dalam rumah antara ayah, anak, ibu, ya, sehingga suasana emosi yang tidak nyaman menimbulkan berbagai problematika. Ya. Ini saya sebagai seorang coach banyak menerima anak-anak yang curhat, nggak bisa belajar, rasanya kepala aku seperti ditusuk 5 pisau dan anehnya aku nggak bisa belajar. Terus dia bilang, ya kalau aku ngomong ke Bunda kan Bunda seringnya ceramah terus daripada dengerin. Ya, ini curhatan anak. Akhir-akhir ini saya sering kepikiran bunuh diri, Bu, karena saya kalah dengan diri saya sendiri. Saya sudah berdoa istighfar, tapi masih saja muncul. Ya, ini masalah-masalah yang muncul di era pandemi. Ya. Kita tahu di dalam surah 66 ayat 6 dikatakan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Jadi inilah saat pandemi ini, saatnya kembali pendidikan kepada orang tua. Ya, di mana orang tua kita lah yang lebih banyak berperan mendidik anak-anak kita. Tadi kita melihat situasi ya, karena saya seorang dosen mesin ya, ini mengibaratkan mendidik anak saat ini banyak yang seperti mendorong mobil mogok. Ya. Kebayang didorong-dorong, dipaksa-paksa, sholat dipaksa didorong, mengaji didorong. Ya. Ada seorang yang mengatakan bahkan untuk sekedar cium tangan aja harus didorong-dorong, harus dipaksa-paksa. Ya. Kalau kita berhenti mendorong, jalan tidak mobilnya. Tentu saja tidak ya. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mendidik anak tidak seperti mendorong mobil mogok ya, capek. Kalau kita terus mendidik anak seperti mendorong mobil mogok. Oke, ini saya ingin jelaskan bagaimana ini adalah hasil riset ya. Bagaimana pengaruh emosi terhadap energi ya. Kalau kita lihat di sini, emosi negatif ya, malu, merasa bersalah, kesedihan, marah, ini ternyata emosi negatif itu menimbulkan energi yang sangat rendah. Akan tetapi ketika kita mulai netral, acceptance, menerima keadaan, reason, ya punya dia punya berpikir, kemudian muncul love, joy, peace, dan enlightenment. Ya. Jadi di masa pandemi ini, jika kita emosi berada di sini di negatif, maka kita contracted, energinya menyusut. Akan tetapi ketika emosi kita negatif, maka kita akan punya energi yang besar untuk bisa melakukan sesuatu ya. Dari mulai acceptance, menerima, ya Allah, terima kasih Engkau berikan pandemi ini. Tentu saja ini adalah seizin Engkau. Jika Engkau izinkan pandemi ini hadir ke bumi ini, berarti insya Allah ada kebaikan-kebaikan di sana. Ada hikmah-hikmah yang perlu kami cari, ada hikmah yang perlu kami ungkap. Ya, jika kita sudah menerima pandemi ini,
menerima anak-anak belajar di rumah. Ya Allah, alhamdulillah saya jadi lebih dekat dengan anak-anak, bisa sholat berjamaah, bisa makan bersama, bisa mengajarkan anak pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, ya. Di situ kalau sudah acceptance, ya, kita muncul alasan-alasan kenapa, bagaimana, ya, kita sudah mulai bisa berpikir, lalu muncul rasa cinta, lalu muncul joy, kebahagiaan, peace, rasa damai, dan akhirnya enlightenment, tercerahkan seperti halnya para nabi yang tercerahkan. Para nabi itu walaupun dilempar dengan batu, dengan kotoran, mereka tetap memberi kontribusi, mereka tetap ingin bermanfaat, ya, karena sudah tercerahkan. Ya. Nah, sekarang kita boleh pilih, mau berada di emosi negatif, apakah mau positif, apakah mau energi yang rendah, ya, dalam mendidik anak, apakah mau energi yang tinggi, yang berkelimpahan, ya, boleh silahkan di chat, ya, mau berada di energi mana, ya. Ini adalah pilihan kita mau terima atau kita mau stres, ya. Ini adalah pilihan kita menghadapi pandemi, menghadapi anak-anak belajar di rumah. Ini kondisinya sudah sangat beragam, ya. Ada eyang, nenek, ya, ada ibu, ada calon ibu, ya, Masya Allah, semuanya dalam kondisi yang sama, ya, dalam posisi di mana kita menghadapi pastinya masalah-masalah, ya. Alhamdulillah dari Ibu Ernawati tentu saja ingin yang positif, ya Bu, ya. Amin, amin. Semoga diaminkan oleh para malaikat, ya. Nah, Semoga punya kita cucu, bisa. pernah. Sudah punya cucu, ya. Oke, saya lanjutkan lagi, ya. Buku ini, ya, buku Anak dari Surga Menuju Surga, saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah dari surga, bagian kedua menuju surga, bagian 3 adalah tantangan. Dan dalam seminar kali ini saya balik, tadi tantangan-tantangan dulu, ya. Nih saya ingin tanya, tantangan anak sekarang itu dibanding kita zaman dulu lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah atau lebih susah? Ya, boleh di chat, ya. Kalau kita lihat bagaimana permasalahan saat ini, bagaimana sesungguhnya, lebih mudah atau lebih sulit, ya. Boleh silahkan di chat. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Ibu, Bapak sekalian tentang kondisi saat ini. Wah, betul, ya, lebih complicated, ya, Mbak Desi, ya. Kalau kita lihat tentu saja tidak mudah anak-anak kita melewati situasi saat ini, ya, dan bagaimana kita mensikapinya. Saya share screen lagi, saya lanjut lagi, ya. Tidak mudah tentunya, kita ingin berada di level emosi yang positif, ya. Tentu saja banyak ujian-ujian yang kita hadapi, ya. Nanti saya lewati dulu. Nah, ini dari Mendiknas sebelum sekarang, ya, dari Pak Anies Baswedan, beliau mengatakan dibandingkan dengan profesi-profesi lain, orang tua adalah profesi yang paling tidak tersiapkan. Bagaimana, setuju tidak? Tuh, tidak ada sekolahnya, ya, Bu, ya. Tidak ada sekolahnya, ya. Sehingga itulah kenapa banyak permasalahan, ya. Ada seorang teman saya mengatakan, seandainya ada seorang dokter, dia tidak pernah kuliah kedokteran, lalu dia memeriksa pasien, menyuntik, mengoperasi. Kira-kira apa yang terjadi? Praktik. Malpraktek. Malpraktek sebagai apa? Sebagai dokter. Sebagai dokter. Nah, jika sekarang ada orang tua, kata beliau, yang dia praktek sebagai orang tua, dan dia tidak pernah kuliah ke orang tuaan, tidak pernah mempersiapkan diri menjadi orang tua, kira-kira apa yang terjadi? Sama yang Bu Ida, ya. Saya juga tersindir, ya. Saya kuliahnya teknik mesin, berarti saya selama ini melakukan malpraktek sebagai orang tua. Saya belajarnya teknik mesin, ilmunya ilmu mesin. Saya ajarkan anak saya 2 tahun sudah belajar membaca, mami, mu, memo. Saya ajarkan, saya pikir ini adalah ilmu pasti, ya. Ternyata manusia itu sangat berbeda dengan mesin, ya. Dari situ pada saat saya belajar mesin ada namanya
bagaimana supaya mesin ini efisien, bagaimana supaya efisiensinya tinggi, bagaimana supaya koefisien performance-nya tinggi. Tapi sudahkah kita belajar bagaimana caranya mendidik anak supaya performansinya, kinerjanya tinggi? Bagaimana mendidik anak supaya efisiensinya tinggi? Ya, ternyata kita tidak sebanding antara belajar mempersiapkan tadi ya profesi sebagai dalam mencari nafkah dengan profesi kita sebagai orang tua, sebagai ibu. Ya. Jadi itulah rupanya saya sudah melakukan malpraktek ya, malpraktek dalam mendidik anak. Dan boleh jadi bukan saya sendiri yang tidak pernah kuliah keorangtuaan, mungkin Karena juga memang melakukan tidak hal ada yang ya, Bu Ida, sama. ya. Karena memang sampai saat ini belum ada kuliahnya ya Bu Ida ya. Betul. Salahnya. Saya ingat kalau saya pernah belajar menjahit baju ya, membuat pola baju. Bahkan untuk membuat baju saja ada kursus membuat pola baju, betul? Tuh. Berapa bulan? Ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ada tingkat dasar, ada menengah, ada mahir. Itu untuk membuat pola baju. Ya. Lalu bagaimana untuk membuat pola pendidikan anak? Apakah kita pernah ikut pendidikan 6 bulan, 9 bulan untuk membuat pola pendidikan anak? Ya, di situ saya banyak tersadar, Masya Allah, begitu banyak yang tidak saya siapkan untuk menjadi mengemban peran agung sebagai seorang ibu. Ya. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Mendiknas ya, bahwa profesi yang tidak pernah tersiapkan adalah berprofesi sebagai seorang ibu. Mohon maaf, termute Bu Ida.